Kita harus bergerak cepat. Semua keputusan ada di tangan saya. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh membantah. Proyek ini harus selesai dalam waktu 3 hari. Semua sesuai dengan keinginan saya. Mengerti? Baik, Pak. Untuk durasi waktu 3 hari itu apa tidak terlalu cepat? Apakah tidak menimbulkan resiko? Resiko. Saya yang memimpin di sini. Dan saya tahu apa yang terbaik. Saya sudah membuat keputusan dan tugas. Kalian hanya tinggal melaksanakannya saja. Pak, kita juga punya pengalaman di luar lapangan, Pak. Kalau kita asal cepat, hasilnya pasti tidak akan maksimal. Tim ini bukan mesin, Pak. Kamu meragukan kepemimpinan saya. Jangan lupa siapa yang membuat keputusan ini. Kamu bekerja di bawah saya. Mungkin maksud Ibu Muki bukan seperti itu, Pak. Dia tidak meragukan kepemimpinan Bapak. Hanya saja mungkin cara tersebut lebih efisien dan kita bisa membicarakannya lagi. Tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Saya sudah bilang. Saya yang memutuskan. Kalau ada yang tidak setuju, lebih baik dari keluar. Saya udah gak bisa lagi ya kayak gini. Kerja keras kita selama ini udah gak dihargai. Kepemimpinan macam apa ini? Saya setuju, Pak Ditri itu orangnya terlalu otoriter. Tapi kalau kita lawan dia secara langsung, kita bisa kehilangan pekerjaan kita. Saya takut jika bicara lebih keras dengan Pak Ditri, karena Pak Ditri akan semakin marah dan juga Pak Ditri punya sifat yang tidak mau mengalah. Tapi kalau kita dia bicara, kapan kita akan berubah? Saya tuh nggak mau jadi bertekanan terus. Cuman semua bicara tentang aku. Kalau gitu kita harus bersatu. Kalau semua dari kita ngomong, gak mungkin dia gak dengerin. Ini tuh bukan soal pekerjaan aja, tapi ini soal harga diri kita. Gak mungkin dia memimpin seperti diktator selamanya. Kita harus buat strategi. Karena kalau kita bicara bareng-bareng secara tim, bukan secara individu, mungkin dia akan mendengarkan kita. Benar kan? Ya, bisa jadi. Ya. Baik, saya harap kalian semua sudah siap dengan rencana yang saya minta. Apakah kalian ada pertanyaan? Jadi begini Pak Ditri, kami ingin bicara soal pendekatan kepemimpinan Bapak. Kami merasa keputusan-keputusan yang Bapak ambil tanpa diskusi dengan kami bisa beresiko besar terhadap kinerja tim kami, Pak. Kan sudah saya katakan, saya yang memimpin di sini. Saya tahu yang terbaik. Maaf Pak, tapi seorang pimpinan yang baik itu juga mendengarkan. Kami di sini bukan hanya pelaksana, Pak. Kami punya pengalaman dan pandangan yang bisa memperkuat keputusan yang Bapak gunakan. Kalau kita bisa bekerja sama, mungkin hasilnya akan jauh lebih baik lagi, Pak. Kami ingin berkontribusi lebih, Pak. Kalau kami punya kesempatan bicara, mungkin kedepannya akan ditemukan solusi untuk bersama-sama. Kami ngerasa ingin didengar, Pak. Itu yang membuat tim kita kuat. Jadi kalian merasa seperti itu? Oke, mungkin saya sudah terlalu keras. Saya akan coba mendengarkan lebih banyak mulai sekarang. Tapi ingat, hasil tetap yang utama. Sekian saja untuk praktek kali ini. Tolong rapikan berkas-berkasnya. Ya, baik Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, akhirnya kita ada sedikit kemajuan. Siapa yang sangka kita bisa bicara seperti itu? Saya senang kita bicara, rasanya bebannya sedikit berkurang. Saya juga, setidaknya suara kita terdengar, maupun agak masih sulit. Nah, kepemimpinan otoriter itu bisa dirubah asal kita tahu bahwa bagaimana kita bersikap. Hari ini kita sudah menunjukkan kok bahwa kekuatan tim itu terletak pada kerjasama, bukan hanya dari perintah satu arah saja. Iya, benar. Benar. Udah yuk, rapatnya udah selesai. Kita boleh. Yuk.